Pada episode kali ini kita diperlihatkan Liko dan Roy yang sedang berada di geladak sayap untuk melakukan Pokemon Battle. Baik Liko maupun Roy memerintahkan Pokemonnya untuk menggunakan move Leafeek dan Ember yang saling berbenturan satu sama lain. Liko dan Roy memaksa Fuecoco dan Sprigatito untuk menyerang secara terus-menerus, sampai kemudian Pokemon milik mereka berhenti dengan sendirinya karena kelelahan. Dengan demikian, Molly menyatakan pertandingan berakhir dengan draw. Liko dan Roy merasa sangat kecewa dengan hasil pertandingan itu. Setelah pertandingan selesai, Molly mendapatkan pesan dari Fritz untuk pergi ke ruangan meeting dengan segera. Setelah sampai di sana, Fritz menyerahkan Pokédex kepada Liko dan Roy, yang dimana di dalamnya sudah terinstall aplikasi Rising Tacklers, menandakan bahwa sekarang mereka telah resmi menjadi anggota. Roy menegaskan akan mendapatkan Shiny Rayquaza ke dalam Pokédex-nya, meskipun dia belum mengetahui keberadaan dari Rayquaza tersebut. Fritz mengungkapkan sebenarnya masih ada satu anggota Rising Tacklers lagi, yaitu Dot. Tugasnya yaitu mengumpulkan informasi serta mengembangkan aplikasi. Walaupun begitu, anak itu jarang menampakkan diri di hadapan umum. Murdoch menegaskan bahwa Dot adalah keponakannya dan hampir seumuran dengan mereka berdua. Oleh karena itu, Fritz menyarankan untuk menemui Dot dengan harapan akan mendapatkan informasi mengenai Shiny Rayquaza tersebut. Singkat cerita, mereka pergi ke ruangan Dot. Sesampainya di depan pintu, mereka pun memanggilnya, namun tidak ada respons sama sekali. Roy mengatakan bahwa mereka hanya ingin mencari informasi mengenai Shiny Rayquaza. Tiba-tiba dari pintu kecil muncullah Quaxly yang sedang membawa sepucuk kertas yang menempel di dada Quaxly. Di dalam kertas tersebut terlihat gambaran Roy yang kalah dalam pertarungan bersama dengan Hogator. Roy menganggap Dot mempunyai sifat yang kasar, sedangkan Liko memaklumi bahwa mereka baru saja diterima di tempat ini. Pertandingan sebelumnya juga tidak berjalan dengan lancar, jadi Liko mempunyai ide untuk berlatih bersama dengan Fritz. Fritz membuat kesimpulan bahwa Dot sedang tidak ingin berbicara dengan mereka berdua, tetapi sifat Dot memanglah seperti itu. Roy mengatakan bahwa mereka ingin menjadi anggota Rising Tacklers yang tangguh. Liko ingat bagaimana Ametio dengan mudahnya mengalahkan mereka berdua. Seandainya Shiny Rayquaza tidak muncul pada saat itu, kemungkinan besar Liko akan kehilangan pendannya. Oleh karena itu, Liko tidak ingin menjadi beban. Dia ingin berubah dari yang dilindungi menjadi melindungi. Melihat Liko dan Roy memperjuangkan keinginannya, Fritz menyatakan bahwa mereka membutuhkan latihan spesial. Singkat cerita, Fritz, Liko, dan Roy melakukan Pokemon Battle di geladak sayap. Roy menyampaikan sesuatu kepada Hogator, bahwa ini kesempatan Hogator untuk bertarung dengan idolanya yaitu Charizard. Namun sesaat kemudian, petir menyambar dari langit. Fritz menyampaikan bahwa Kapten Pikachu lah yang akan menjadi lawan mereka berdua. Peraturannya cukup mudah, mereka hanya perlu menghit Kapten Pikachu satu kali saja, dan akan langsung dinyatakan sebagai pemenangnya. Roy menganggap remeh peraturan tersebut, tapi Liko memperingatkan bahwa Kapten Pikachu itu sangatlah kuat. Di saat Molly menyatakan pertandingan dimulai, Liko dan Roy memerintahkan Pokemon mereka untuk mengeluarkan combo Leafeek dan Ember, tetapi Kapten Pikachu mampu menangkisnya hanya dengan percikan listrik saja. Liko dan Roy lalu memerintahkan move yang sama berulang kali, namun Kapten Pikachu dengan mudah menghindarinya. Fritz menanyakan apakah hanya seperti itu saja kemampuan mereka berdua. Liko yang mendengar hal itu pun tidak akan diam. Mereka pun membuat sebuah strategi dengan memerintahkan Sprigatito menggunakan Leafeek, sedangkan Fuecoco akan menerjang dengan tackle. Tapi sayangnya Kapten Pikachu menghilang tepat sebelum move tersebut mengenainya. Sehabis menghindari Ember dari Fuecoco, Kapten Pikachu mengeluarkan move Double Team yang dimana berfungsi untuk membingungkan lawannya. Kapten Pikachu mulai mengejek Sprigatito yang membuatnya marah dan mengabaikan Liko dengan menyerang sembarangan. Liko mengetahui bahwa Kapten Pikachu pasti berada di suatu tempat. Ketika Sprigatito melancarkan serangannya lagi, Liko sadar bahwa mereka pasti akan menemukan Kapten Pikachu jika dia menghancurkan seluruh bayangannya. Setelah mereka menemukan Kapten Pikachu yang asli, Kapten Pikachu lagi-lagi menghindari serangan dari Sprigatito. Roy dan Liko yang belum menyerah memerintahkan Pokemon milik mereka menunggu Kapten Pikachu mendarat. Akan tetapi Sprigatito dan Fuecoco nampaknya kelelahan dan tak sanggup lagi melanjutkan pertarungan, sehingga Kapten Pikachu dinyatakan sebagai pemenangnya. Singkat cerita, sehabis istirahat, mereka mengadakan pertarungan lagi.
Fred meminta mereka untuk mengingat apa yang telah diajarkan oleh Kapten Pikachu. Meskipun pesanan kesan yang disampaikan oleh Kapten Pikachu masih belum dapat tersampaikan. Sprigatito memulai lebih dulu dengan scratch yang bisa dihindari Fuecoco diikuti tackle yang bisa menghit lawannya. Tidak seperti sebelumnya, Liko dan Roy kini paham pergerakan lawan dan tahu kapan harus memberi perintah. Seiring berjalannya pertarungan, kecepatan Sprigatito dan Fuecoco perlahan meningkat. Roy berniat mengakhiri pertarungan dengan bernyanyi sambil memerintahkan Fuecoco menggunakan ember. Lalu dengan cara yang bersamaan, Liko memerintahkan Sprigatito untuk berlari ke arah bola api tersebut. Dan tanpa disadari, Sprigatito telah mempelajari move terbaru yaitu Quick Attack. Dengan move tersebut, Sprigatito mampu melumpuhkan Fuecoco. Fuecoco pun tumbang dan tak sanggup lagi berdiri, menjadikan Sprigatito dan Liko sebagai pemenangnya. Liko tak menyangka bahwa Sprigatito telah mempelajari move terbaru di tengah pertarungan. Fred menyampaikan bahwa latihan yang diberikan Kapten Pikachu akhirnya terbayarkan. Liko dan Roy pun berterima kasih atas pengalaman yang diterimanya pada hari ini. Meskipun Roy sangat kesal karena dikalahkan, akan tetapi Roy bertekad untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Singkat cerita, mereka mendapatkan pesan dari Dot yang menyuruh mereka untuk datang ke ruangannya. Sesampainya di depan pintu, Quaxly mengirimkan sebuah pesan yang menggambarkan Shiny Rayquaza dan Mapaldia Region. Roy berpikir bahwa petunjuk untuk menemukan Shiny Rayquaza ada pada Paldea Region. Roy pun berterima kasih dan langsung bergegas pergi. Sementara Liko masih penasaran seperti apakah Dot sesungguhnya.